Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari nomor 2 yang beranggotakan Marinda Octaviana NIM 201041149. Kemudian Cindy Evitiani NIM 201041150. Kemudian Arfani Salsabila NIM 20104111151. Kemudian Kika Rista Wahyu NIM 20104111153. Kemudian Muhammad Safiro Putra NIM 20104111250. Di bab ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Hakikat Salat. Hakikat salat. Hakikat salat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa salat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati baik dalam berzikir maupun memuji. Salat adalah kewajiban peribadatan atau formal yang paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Kitab suci banyak memuat perintah agar kita menegakkan salat atau iqamat as-salah, yakni menjalankannya dengan penuh kesungguhan, dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman adalah pertama-tama karena salatnya, yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Sebuah hadis Nabi menegaskan yang pertama kali akan diperhitungkan tentang seorang hamba pada hari kiamat ialah salat. Jika baik, maka baik pula lah amalnya. Dan jika rusak, maka rusak pula lah seluruh amalnya. Dan sabda beliau lagi, pangkal segala perkara ialah al-Islam, atau sikap pasrah kepada Allah. Tiang penyangganya salat dan puncak tertingginya ialah perjuangan di jalan Allah. Selanjutnya, salat menurut istilah adalah doa. Salat menurut istilah adalah doa, sedangkan menurut syara' adalah suatu ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang khusus dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah salat adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Ketentuan sholat, yaitu terdiri dari syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga berakal. Lalu, ketentuan selanjutnya adalah adapun syarat sahnya sholat. Yang pertama, suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua, suci pakaian dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Lalu ketentuan selanjutnya yaitu rukun sholat adalah yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, selanjutnya berdiri tegak, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Lalu tata cara sholat. Yang pertama, berdiri, lalu takbiratul ihram, lalu doa, membaca doa iftitah, selanjutnya membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah salah satu dari Al-Quran, lalu ruku dengan tumakninah, selanjutnya iktidal, selanjutnya sujud dengan tumakninah, selanjutnya duduk antara dua sujud dengan tumakninah, selanjutnya sujud kedua dengan tumakninah, selanjutnya tahiyat akhir dan membaca tasyahud, yang terakhir membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Tahu akan segala apa yang ada di bumi, sehingga setiap apapun yang diperintahkan dan dilarang olehnya benar-benar menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada setiap makhluk di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang satu ini. Bukan Allah mengancam manusia yang lalai dalam mengerjakan sholat dengan ancaman yang keras yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, yaitu maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Apa sebenarnya yang terkandung dalam sholat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memerintahkannya, bukan mengancam orang-orang yang lalai dengan ancaman yang keras, apalagi orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Selain itu, sholat juga ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi yang dikatakan, kedekatan seorang hamba kepadaku
seperti seorang yang aku fardukan atau diwajibkan padanya. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga akan mencintainya. Maka aku menjadi telinga yang ia pergunakan untuk mendengar, menjadi mata yang ia pergunakan untuk melihat. Jika ia meminta padaku, sungguh aku akan memberikan, dan bila dia berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. 3. Tujuan dan fungsi sholat. Semua perbuatan yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan hambanya pasti memiliki fungsi dan peran yang penting serta tujuan, termasuk di dalamnya perintah ibadah sholat. Adapun mengenai fungsi, peran, dan tujuan sholat diantaranya sebagai berikut. 1. Agar tergolong orang yang bertakwa. Ini sangat urgen, karena dengan menjalankan sholat, dia masuk kategori orang takwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3 menyebutkan yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yakni mereka yang beriman yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. 2. Untuk mencegah timbulnya perbuatan keji dan munkar. Dasarnya Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya zikirullah itu paling besar dan Allah mengetahuinya. 3. Agar bisa meraih keberuntungan yang besar, yakni surga. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2 menyebutkan yang artinya, sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat itu dikuatkan dengan sebuah hadis dari sahabat Ubadah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat telah diwajibkan Allah terhadap hamba-hambanya. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja, sungguh ia benar-benar kafir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Agar terhindar dari neraka dengan segala kepedihannya. Al-Quran Surat Al-Muddatsir menyebutkan yang artinya, apakah orang yang memasukkan kalian ke dalam sakor neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang menjalankan sholat. 5. Agar terhindar dari predikat kafir. Sebuah hadis menyebutkan, perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah sholat. Karenanya, barang siapa yang meninggalkan, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, agar segala amal kebaikannya diterima Allah SWT. Hal ini karena Allah tidak sudi menerima amal soleh dari mereka yang meninggalkan sholat. Sebuah hadis riwayatkan At-Tabarani menyebutkan yang artinya, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat sholatnya, maka jika sholatnya baik pula diterima semua amal kebaikannya yang lain. Tapi jika sholatnya rusak pula ditolak semua kebaikan yang lain. Ketujuh, untuk memperoleh 5 karunia besar dengan melaksanakan sholat dan menjaganya dengan baik, sejak dari menjaga waktu, kesucian, keikhlasan, hingga kehusukannya, maka seseorang akan memperoleh 5 hadiah yang amat mengembirakan baginya dunia akhirat. Yang ke-8, agar tubuh tetap sehat ditinjau dari segi kesehatan. Gerakan-gerakan sholat ternyata masing-masing membawa dampak positif terhadap kesehatan bagi pelakunya. Profesor Dr. Haji Sabu dalam bukunya Hikmah Kesehatan dalam Sholat telah menguraikan panjang lebar pendapat para ahli kesehatan dan masing-masing gerakan. Kesembilan, dengan sholat kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah.
Melalui sholat inilah manusia menghadapkan diri kepada Sang Pencipta dengan mengungkapkan pernyataan sumpah setianya, mengingat dan memuji Allah dan memohon atas segala hajat yang dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan, kekhusyukan dari hati, bukan hanya sekedar menghafal doa-doa. Ke-10, agar kita menjadi orang disiplin, Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana seorang melakukan sholat dengan sabdanya, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini Rasul mendidik umatnya untuk berdisiplin, sejak disiplin waktu sampai dengan sikap hati pada setiap melakukan sholat. Yang 11, di dalam sholat berjamaah terkandung falsafah kepemimpinan yang tinggi. Betapa banyak falsafah kepemimpinan yang terkandung di dalamnya, misalnya menentukan siapa yang pantas dijadikan imam atau pemimpin. Sebelum sholat dimulai, imam perlu menata saf imam agar membaca ayat disesuaikan dengan jamaah. Barangkali ada yang tidak kuat berdiri lama atau memiliki kesibukan lain, makmum harus mengikuti imam dalam segala gerakan. Bila imamnya salah, hendaknya diingatkan oleh makmum dengan cara bijak, cukup dengan mengucapkan subhanallah. Kami dari kelompok 2, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.